Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat segenap pengurus Yayasan dan Takmir Masjid Riyadhah Kahuripan, juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Riyadhah Kahuripan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridho dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya dan asbab nikmat-nikmat itu, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan. Dan dengan sebab itu alhamdulillah kita bersama dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Riyadhah Kahuripan dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita bersama lanjutkan dengan kajian rutin MRTK, yaitu Kopi Morning. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam melaksanakan segala syariah, sunnah-sunnah yang beliau bawa, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir, di yaumil jaza, kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Riyadhah Kahuripan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk masih menghirup udara yang segar, untuk masih beraktivitas. Bahkan dengan kesempatan itu alhamdulillah kita dapat gunakan untuk melaksanakan perintah di antara perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan sholat subuh. Dan bahkan kita bersama insyaallah kita lanjutkan iktikaf kita hingga syuruk nanti dengan isi zikir ta'lim. Mudah-mudahan niat ikhlas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal kita mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang soleh, sehingga bermanfaat di dunia bahkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, alhamdulillah kita mungkin tidak begitu merasakan nikmatnya kesehatan, kita tidak begitu merasakan nikmatnya memiliki anggota tubuh yang sempurna. Kita terkadang tidak merasakan bagaimana nikmatnya hidup di Telaga Kahuripan, hidup di Bogor, hidup di Jawa Barat, di Indonesia. Mungkin terkadang kita lupa bagaimana nikmatnya kemerdekaan. Hingga saat ini saudara-saudara kita di Palestina masih mendapatkan serangkaian penganiayaan, kezaliman, serangkaian serangan dari Zionis Israel. Mereka menjadi perwakilan kita untuk bisa mempertahankan Baitul Maqdis, untuk bisa mempertahankan Masjid Al-Aqsa
yang memang merupakan situs bersejarah umat Islam, bahkan yang menjadi kiblat pertama umat Islam, sehingga fardu kifayah umat Islam dapat ditunaikan oleh saudara-saudara kita di sana. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan, setidaknya doa dan harapan sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Palestina, Masjid Al-Aqsa, saudara kita di sana senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga hingga akhir hayatnya senantiasa di dalam ketauhidan, dalam keimanan, keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segera diberikan kemenangan, dan di saat yang sama mudah-mudahan kejahatan Zionis Yahudi Israel mudah-mudahan dapat segera diberikan balasan, mudah-mudahan dapat dihancurkan, mudah-mudahan tidak mampu menganiaya, menyerang saudara-saudara kita di Palestina. Untuk itu mari kita awali kajian ini dengan kirimkan doa kepada saudara kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan ketabahan, kekuatan, dan juga kemenangan. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Ala hadihin niyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian pada pagi hari ini saya coba mengangkat terkait dengan hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kita coba mengambil ibrah dari permulaan turunnya wahyu yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah mendengar apa itu ibrah, ya. Ibrah. Nah, secara bahasa atau etimologi bahwa kata ibrah itu berasal dari kata abaro ya'buru abrotan wa ibarotan yang artinya yang arti asalnya yaitu menyeberang dari suatu tepi sungai ke tepi yang lain yang ada di seberangnya. Jadi secara bahasa ibrah itu adalah menyeberang ya dari satu tepi ke tepi yang lain. Di sini makna iktibar di dalam Ihya Ulumuddin bahwa makna al-iktibar an ya'bura ma dzukira illa ghairihi fala yaqtasiru alaih. Makna iktibar adalah seseorang yang menyeberang dari apa yang disebutkan kepada apa yang tidak disebutkan, karenanya ia tidak membatasi diri pada apa yang disebutkan saja. Jadi iktibar ini menurut Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin bahwa iktibar adalah seseorang menyeberang dari apa yang sedang terjadi, menyeberang dari apa yang disebutkan, menyeberang dari apa yang sedang dilakukan kepada apa yang sedang tidak ia lakukan. Jadi melihat eksistensi dengan eksistensi yang lain, melihat suatu keadaan dengan keadaan yang lain. Nah, adapun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ibrah itu berasal dari kata dari bahasa Arab, ya, artinya kejadian yang dapat dijadikan pelajaran, renungan. Ya, tabaro yaitu berarti merenungkan, menafsirkan, menempatkan suatu di tempat yang sesuai, atau dari kata abaro yaitu melewati. Nah, jadi kita mencoba mencari pelajaran, melihat pelajaran dari suatu kejadian. Dalam hal ini kita akan mencoba melihat bagaimana awal mula turunnya wahyu
itu dapat menjadi pelajaran untuk kita. Kemudian kita tentunya mendapati berbagai macam kejadian yang itu bisa kita ambil ibroh. Bahkan kejadian yang sampai sekarang Palestina dijajah itu pun bisa kita ambil ibroh. Nah, bagaimana syarat kita dapat memperoleh ibroh dari suatu kejadian tersebut? Kalau melihat dari Quran surah Qaf ayat 37, di sini minimalnya ada 4 syarat agar kita mampu mengambil ibroh saat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran dibacakan atau kita baca ayat suci Al-Quran, maka kita dapat mengambil ibroh, pelajaran dari ayat Quran tersebut setidaknya dengan 4 syarat. Apa saja? Yang pertama, kita memiliki hati yang hidup dan sadar sehingga memahami hakikat yang didengarnya. Jadi syaratnya kita dapat mengambil pelajaran dari satu kejadian itu adalah kita harus memiliki hati yang hidup. Kita ketahui di antara kondisi hati itu ada 3 ya. Ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang hidup ya. Nah, dengan hati yang hiduplah kita bisa mengambil hibroh ya. Kalau hati kita sakit, apalagi hati kita mati, hati kita tertutup untuk bisa menerima kebaikan-kebaikan, maka kita tidak dapat mengambil ibroh dari suatu kejadian. Nah, jadi yang pertama, hati kita harus hidup ya. Hati kita harus hidup sehingga mampu sadar gitu ya, mampu memahami hakikat apa yang kita coba ambil ibrohnya. Kemudian yang kedua, yaitu mendengarkan isi yang diwahyukan dengan mencurahkan perhatian total. Jadi ketika kita mendengarkan suatu ayat, maka agar kita mendapatkan ibroh dari ayat tersebut, kita harus seksama mendengarkan dengan total ya, dengan fokus, sehingga apa yang dibacakan itu dapat diambil pelajarannya. Kemudian yang ketiga, kehadiran dirinya secara utuh jasmani dan rohani serta cerdas, mampu mencerna dan menghayati. Nah, jadi memang idealnya ketika kita mengikuti pengajian misalkan, supaya kita dapat mendapatkan pelajaran yang lebih optimal, itu kita harus hadir. Kita nggak cukup dengan Zoom misalkan gitu ya, dan online itu nggak cukup. Tapi memang dengan satu majelis, dengan kita benar-benar hadir, itu akan menambah kemudahan kita untuk memperoleh ibroh dari apa yang kita saksikan, dari apa yang kita alami. Kemudian yang keempat, meyakini kebenaran Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan. Jadi harus meyakini sesuatu kejadian tersebut adalah valid ya. Dalam hal ini ketika kita mengambil ibroh dari Al-Quran, tentunya kita dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran ketika kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara syaratnya. Kemudian yang kita coba ambil ibroh di sini adalah permulaan turunnya wahyu yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa kita ambil hadis? Ya, di sini ada beberapa urgensi hadis dalam Islam. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Kita yakini bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, takrir gitu ya dari Nabi Muhammad SAW
Sehingga urgensinya adalah kita harus melaksanakan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatu rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Rasulnya. Hadis Sahih li ghairihi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim dan lainnya. Jadi penting bagi kita juga untuk mengkaji hadis. Alhamdulillah kita ada kajian rutin ya di Masjid Rayatul Qoraiban itu, di antara kajian yang disampaikan setiap ba'da maghrib itu ada kajian hadisnya. Kalau nggak salah hadis Arba'in Nawawi yang alhamdulillah telah tamat ya, telah tamat 40 hadis. Ya. Jadi urgensi hadis itu memang sangat perlu kita kaji, sangat perlu kita pahami dan sangat perlu kita amalkan. Karena hadis adalah salah satu di antara dua sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an, yaitu as-sunnah atau al-hadis. Nah, permulaan turunnya wahyu di sini terdapat di dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, di dalam Jami'us Sahih Bukhari, yaitu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga di sini kita coba bacakan. Hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Lais an Uqail an Ibni Syihab an Urwah bin Az-Zubair an Aisyah radhiyallahu anhum ummil mu'minina annaha qalat awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yas salihah fin naumi fakana la yara ruyan illa ja'at misla falakis subhi summa hubbiba ilaihil khala wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudul layali zawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limisliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghairihi. Imam Al-Bukhari radhiyallahu an meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara permulaan turunnya wahyu, bahwa telah menceritakan kepada kami, yaitu Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Lais, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ibu kaum mukminin, bahwasanya ia berkata, wahyu yang diterima Rasulullah SAW yaitu dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya laksana fajar menyingsing di pagi hari. Setelah itu beliau digemarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan khalwah, itu uzlwah. Beliau melakukan khalwah di Gua Hira, melakukan ibadah selama beberapa malam, kemudian pulang kepada keluarganya yaitu Khadijah untuk mengambil bekal. Begitulah berulang hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di Gua Hira. Faja'ahul malaku faqala iqra qala ma ana biqari qala fa akhadani faqattini hatta balagha minnil jahda summa arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari fa akhadani faqattani as-saniyah hatta balagha minnil jahda summa arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari fa akhadani faqattani as-salisah summa arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram
Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khulaid radhiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni fazammiluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabara laqad khashitu ala nafsi faqalat Khadijah kalla wallahi ma yukhri wa ma yuhzika Allah ma yuhzika Allah abadan innaka la tasilur rahimah wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kemudian lanjutannya sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi SAW menjelaskan. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah." Kemudian beliau menjawab lagi, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah." Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khulaid seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah, bagaimana beliau didatangi malaikat Jibril sehingga dibacakannya surat Al-Alaq tadi. Kemudian Rasul menyampaikan, "Aku mengkhawatirkan diriku." Maka Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, menanggung beban, mencukupi orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan membantu segala yang hak." Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atas bihi Warqat bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza bin ammi Khadijata wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitabal ibraniyya fayaktubu min injil bil ibraniyya masya Allah an yaktuba wa kana syaykhan kabiran qad amiya faqalat lahu Khadijah yabna ammi isma min ibnil akhik faqala lahu Waraqah ya ibna akhi madza tara fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a faqala lahu Waraqat hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa ya laitani fiha zadda'an laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au mukhrijiyanhum qala na'am lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma ji'ta bihi illa audi wa in yudrikni yaumuka an surka nasran muazzaran summa lam yanshab Waraqat an tuwfiya wa fataral wahyu. Kemudian Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah.
Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, bahkan menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini." Waraqah kemudian berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami?" Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Duhai, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu." Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Apakah aku akan diusir oleh mereka?" Waraqah menjawab, "Iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti atau dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan kesemampuanku." Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah atau kekosongan wahyu. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi faqala fi hadisihi baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama'i farafa'tu basari fa idzal malakul ladzi ja'ani bihira'in jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ard faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zamiluni fa anzalallahu ta'ala ayyuhal mudassir kul fa'anzir ila qawlihi warrujza fahzur fahamiyal wahyu wa taba'ahu Abdullah bin Yusuf wa Abu Saleh wa taba'ahu Hilal bin Radad an Az-Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar Bawadiru. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu atau masa fatrah sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan. Ketika sedang berjalan aku mendengar suara dari langit, aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku. Maka Allah Ta'ala turunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah, berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Saleh, juga oleh Hilal bin Radad dari Az-Zuhri, dan Yunus berkata, dan Amar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari Az-Zuhri. Dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi menerangkan bagaimana proses awal turunnya wahyu. Kalau cara-cara turunnya wahyu kita telah mengetahui banyak ya. Bagaimana wahyu itu turun dengan malaikat Jibril menyerupai pria. Bagaimana turunnya wahyu itu berupa gemericik lonceng atau suara gemuruh lebah. Nah, di sini bagaimana awal mula turunnya wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Bahwa awal mula turunnya wahyu itu adalah ketika Rasulullah SAW seakan bermimpi melihat suatu cahaya seperti cahaya fajar ya, yang menyingsing. Dan kemudian setelah itu Rasulullah SAW itu memiliki keinginan, kecintaan untuk selalu berholwah ya.
itu di Gua Hiro, yang mana tempat itu adalah tempat yang dulu sering beliau itu diajak oleh kakeknya Abdul Muthalib untuk senantiasa menyendiri dan beribadah. Jadi dulu kakeknya itu melakukan ibadah-ibadah ritual yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi milah Ibrahim diantaranya adalah berkholwat, ya, tahannus di dalam Gua Hiro. Rasulullah SAW itu sering melakukan itu ketika mendapatkan mimpi itu, terus berulang sehingga terjadilah peristiwa Rasulullah SAW didapati malaikat Jibril untuk membacakan surah Al-Alaq tadi 1-5. Nah, kemudian Rasulullah SAW sangat merasakan kegelisahan, ketakutan, sehingga beliau kembali ke Khadijah. Namun Siti Khadijah menguatkan bahwa Rasulullah SAW itu jangan risau, jangan takut, karena ketika Rasulullah SAW merasakan itu, Rasulullah SAW itu ketakutan akan ajab Allah kepada beliau. Jadi beliau takut apa yang dia rasakan itu adalah merupakan ajab ataupun peristiwa yang membahayakan. Bahkan sampai-sampai minta diselimuti kepada Khadijah, lalu Khadijah menyelimutinya sampai merasa tenang. Nah, Rasulullah SAW diceritakan oleh Siti Khadijah untuk tidak takut, karena Rasulullah SAW adalah orang yang benar, orang yang sering bersilaturahim, ya, orang yang sering berbuat baik, membela yang lemah, dan juga selalu memenuhi kebutuhan orang lain dan juga memuliakan tamu. Jadi intinya bagaimana Siti Khadijah itu menenangkan Rasulullah SAW atas apa yang telah terjadi. Dan Siti Khadijah itu telah mengetahui bagaimana cerita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pernah diceritakan oleh saudaranya, sehingga dipertemukanlah dengan saudaranya itu Warokoh, yang mana Warokoh ini adalah pria yang sudah tua renta, bahkan sudah mengalami kebutaan, tapi memiliki pengalaman yang cukup terkait dengan agama Samawi sebelumnya. Bahkan memang beliau adalah agama Nasrani yang taat dan bahkan sering menulis kitab yang berbahasa Ibrani. Kemudian Warokoh itu meyakinkan bahwa apa yang telah dialami Rasulullah adalah wahyu yang didatangkan oleh Allah SWT melalui namus. Namus itu adalah malaikat yang ada di masa Nabi Musa, yang maksudnya adalah malaikat Jibril. Nah, dari serangkaian cerita itu kita coba bisa melihat bagaimana ibroh dari kejadian Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di awal-awal kenabiannya. Yang pertama, kejadian itu adalah merupakan asas yang menentukan semua hakikat agama dengan segala keyakinan dan syariatnya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu ditentukan dengan kita meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah mendapatkan wahyu tersebut. Jadi hadis ini menggambarkan bagaimana wahyu Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Nabi Muhammad, dan kita dengan meyakini itu barulah kita akan dapat melaksanakan, barulah kita akan dapat meyakini semua ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana bisa kita meyakini syariah, bagaimana kita bisa meyakini syariah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, ajaran-ajaran yang diperintahkan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kalau kita tidak meyakini datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi dengan kita meyakini hadis tersebut,
maka itu menjadi asas ya hakikat dari segala keyakinan dari syariat yang Rasulullah SAW bawakan. Kemudian yang kedua, memahami dan meyakini kebenarannya merupakan prasyarat mutlak untuk meyakini semua risalah agama Islam. Nah ini ya. Jadi yang tadi bahwa hadisnya itu adalah merupakan asas. Yang kedua, dari kita untuk memahami dan meyakini hadis tersebut atau peristiwa tersebut itu menjadi syarat mutlak untuk bisa meyakini semua risalah. Kemudian pembeda manusia berpikir dan membuat syariat dengan akalnya sendiri, dan manusia yang hanya menyampaikan atau syariat dari Rabb-nya tanpa mengubah, mengurangi dan menambah. Jadi peristiwa tadi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu menyampaikan syariah Islam itu adalah hanya menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai pembuat, pengarang ataupun yang mengada-ada. Jadi Rasulullah SAW ya digambarkan dalam hadis tersebut sebagai seseorang yang menerima wahyu, bukan seorang yang membuat-buat wahyu. Sehingga segala syariah Islam yang ada, yang kita pelajari hingga saat ini, itu merupakan serangkaian wahyu yang dibawakan oleh Rasulullah SAW yang diterima dari malaikat Jibril, bukan syariah yang diada-adakan atau yang dibuat-buat atau bahkan yang ditambah-tambah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara ibrah yang lain adanya uzlah dan khalwah untuk mengadili diri sendiri atau muhasabatun nafsi, merasakan pengawasan Allah dan merenungkan fenomena semesta. Jadi uzlahnya Rasulullah SAW itu memberikan ibrah juga bagi kita bahwa kegiatan beruzlah atau menyendiri atau mengasingkan diri dari kebisingan, dari keramaian untuk menambah keimanan kita, untuk memberikan ketenangan pada hati kita, itu bisa dengan melaksanakan uzlah atau khalwah ya. Jadi Rasulullah SAW itu melakukan uzlah dan khalwah untuk menenangkan diri di masa awal-awal kenabian. Kemudian mengobati setiap jiwa manusia dengan uzlah ya, sombong, dengki, riya dan cinta dunia, itu bisa dengan uzlah. Pembinaan mahabbatullah ya, yaitu bagaimana kita memupuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan mata air yang memunculkan pengorbanan. Nah, di sini Asy-Syatibi memberikan pengertian ataupun memberikan pelajaran terkait dengan dorongan-dorongan spiritual. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang benar-benar sadar sebagai hamba sehingga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Sehingga dorongan-dorongan spiritual itu muncul. Di sini sedikitnya ada 3, yaitu adanya rasa takut. Ketika kita ada rasa takut terhadap sesuatu, maka rasa takut itu akan membuat kita tetap bekerja kendatipun secara terasa berat. Kalau kita takut kepada istri gitu ya, istri meminta kita untuk masak. Nah, kalau kita takut kepada istri, walaupun kita berat untuk masak, tapi akan kita lakukan karena kita takut kepada istri gitu ya. Jadi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan dosanya, takut dengan tidak turunnya rahmat kepada kita gitu ya, takut dengan tidaknya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun terasa berat, kita akan mampu melaksanakannya. Di antaranya kalau kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan berdosa, bahkan kita akan masuk neraka. Nah, karena kita takut masuk neraka, maka walaupun sholat itu terasa berat misalkan, maka akan kita tetap laksanakan. Yang kedua, adanya harapan. Kita berharap bahwa di akhirat kelak kita akan masuk surga. Maka dengan harap itu
akan hadir kesabaran. Kalau masuk surga kita harus senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan, kita harus senantiasa melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang, maka kita akan sabar untuk senantiasa melakukan segala hal yang diperintahkan dan segala hal yang dilarang. Kemudian adanya cinta. Dengan cinta itu akan mengarahkan segala upaya. Kalau sudah cinta, maka segala hal yang akan menghadirkan cinta itu maka akan kita korbankan, akan kita usahakan, akan kita upayakan. Maka menurut Asy-Syatibi, cinta akan mengarahkan segala upaya, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita takuti itu akan terwakilkan oleh cinta itu. Dorongan spiritual menurut jumhur ulama yang disebut oleh Asy-Syatibi tadi menyebutnya dengan tasawuf. Mayoritas ulama menyebutnya dengan tasawuf. Dan lainnya seperti Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah juga meyakini atau mengajarkan terkait dengan sifat-sifat spiritual ini yang menyebutnya dengan ilmu suluk. Kemudian kholwah di sini adalah sebagai obat tidak berlebihan. Jadi dalam fikih surah Nabawiyah yang ditulis oleh Sayyid Ramadan Al-Buti bahwa kholwah atau ujlah. Jadi kalau kita melakukan kholwah atau kita menghindar dari keramaian itu sebagai obat. Jadi bukan dilakukan terus-menerus. Kalau kita sudah tenang, kalau kita sudah merasakan kenyamanan, maka kita harus kembali bermasyarakat, harus kembali kepada keluarga. Jadi kholwah di sini adalah sebagai obat, tidak berlebihan. Kemudian dalam Quran surat Maryam ayat 48, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Jadi di sini Siti Maryam ya waktu itu memang menjauhkan diri dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berujlah gitu ya. Kemudian di sini Syekh Ali Jum'ah menyampaikan bahwa prinsip utama berkholwah itu ada 4. Yang pertama qillatul kalam atau sedikit bicara, qillatul to'am sedikit makan, qillatul anam sedikit interaksi dengan manusia, kemudian yang terakhir qillatul manam sedikit tidur. Jadi memang cukup berat ya bagaimana kita bisa membersihkan hati kita, bagaimana kita bisa berkholwah. Jadi bukan berkholwah namanya kalau kita berlebih-lebihan di dalam berbekalan gitu ya. Berkholwah tetapi bawa gadget gitu ya. Berkholwah berzikir tapi main HP misalkan. Nah itu jadi ada prinsip utama untuk kita berkholwah sehingga mendapatkan hasil yang maksimal untuk bisa membersihkan diri kita, hati kita, jiwa kita agar kembali fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ibrahnya adalah Rasulullah SAW menenangkan diri, mencari inspirasi gitu ya di Gua Hiro, berkholwah gitu ya, menghindarkan diri dari keramaian. Dan ini bisa kita tiru, namun tadi hanya sebagai obat ya. Kita bisa menghindari dari keramaian ya ketika memang kita membutuhkan itu. Kita bisa kembali bersilaturahim, kita bisa kembali melaksanakan aktivitas bermasyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Di antaranya tadi disebutkan bahwa yang sangat memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW ketika terjadinya atau ketika mendapatkannya wahyu pertama adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah muslimah pertama yang masuk Islam. Ya, kemudian nanti ada lagi Sayyidina Abu Bakar,
Nah, Siti Khadijah ini adalah istri Rasulullah SAW yang senantiasa berjuang dari awal Rasulullah SAW menikah, bahkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama hingga Siti Khadijah wafat. Siti Khadijah wafat itu di usia 65 tahun, di usia 56 tahun ketika tahun ke-10 kenabian. Berarti ketika ketika 50 ya, ketika tahun 50 kenabian. Karena Siti Khadijah itu ketika Nabi itu mendapatkan risalah kenabian itu umur 40 tahun, sehingga 10 tahun daripada kenabian adalah 50 tahun. Dan 50 tahun itu adalah peristiwa Amul Husni. Siti Khadijah meninggal, kemudian seling 3 bulanan Abu Thalib meninggal, sehingga Rasulullah SAW itu sangat sedih, terpuruk ya dengan meninggalnya Siti Khadijah, karena Siti Khadijah itu yang paling pertama membela Rasulullah SAW dari turunnya wahyu pertama hingga akhir hayatnya Siti Khadijah ya. Sehingga nanti di bulan berikutnya ya, di tahun ke-11 kenabian atau tahun 51 ya, atau di usia 51 Nabi Muhammad SAW itu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini merupakan hadiah Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW. Dan di sana ada peristiwa Isra dan Mi'raj yang keduanya dilibatkan Baitul Maqdis ya, atau Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu dilibatkan untuk Isra sekaligus untuk Mi'raj. Untuk Isra menjadi titik akhir daripada perjalanan Nabi dari Madinah, dari Makkah, dari Masjidil Haram, sehingga titik akhirnya adalah Masjid Al-Aqsa, dan menjadi titik awal untuk Mi'raj dari Baitul Maqdis kepada atau hingga Sidratul Muntaha. Jadi di sini bisa kita ambil ibrah juga bahwa Palestina yang sekarang itu menjadi serangkaian jajahan wilayah Israel itu sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat istimewa bagi umat Islam, bahkan menjadi situs yang suci hingga saat ini. Maka seyogyanya kita harus terpaut terus dengan peristiwa yang terjadi di sana. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kemampuan untuk melaksanakan segala perintah, segala syariah yang dibawa Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita dapat istiqomah hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita tutup usia husnul khotimah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini sedikitnya menambah wawasan, dan mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan juga dapat bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, dan untuk sesama. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.